Bab 88. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hei, Pon, jangan gunakan aku sebagai perisai. Si brengsek ini, bersembunyi di belakangku, untuk mencoba menyedot semua madu. Petik 2. Pon, orang yang terkenal sebagai salah satu spearman terbaik di Satisfy. Setelah mengancam Malakus, dia mendecakkan lidahnya pada Vanner, yang terhuyung-huyung seperti babi hutan yang marah. Vanner, kamu seorang Guardian Knight. Bukankah wajar menggunakanmu sebagai perisai? Kapal tanker itu menarik perhatian, sementara pedagang memakan madu. Ini adalah strategi akal sehat. Silakan mulai berpikir, sebelum kamu marah. Bukankah otakmu terlalu kecil? Petik 2. Jika Vanner dan Pon berdiri berdampingan, perbedaan usia tampaknya sekitar 20 tahun. Namun, keduanya berusia 36 tahun ini. Vanner botak, berjanggut, dan tampak berusia akhir 40-an. Sementara, Pon tampan dan memiliki tubuh yang ramping, membuatnya tampak berusia akhir 20-an. Selain itu, hubungan keduanya tidak baik. Vanner yang penampilannya lebih rendah, membenci Pon sejak dia menyadari jika Pon seusia dengannya. Pon juga mengabaikan Vanner sederhana, karena dia pikir Vanner bodoh. Tidak, kedua orang itu memiliki usia mental yang rendah sejak awal. Jishuka mengatakan, mereka adalah dua orang yang menemukan nilai dalam tidak menyukai satu sama lain. Kelasku mungkin kelas Guardian Knight, tapi sebagian besar poin statku strength. Aku sudah berkali-kali memberitahumu. Jadi ingatlah, kepala ayam. Apakah aku harus mengajarimu lagi? Aku seorang Guardian Knight, tapi, defenseku rendah. Jadi, jangan bertahan denganku. Tanker guild kita adalah Toban, bukan aku. Bodoh. Kamu memilih kelas defense, tapi kamu tidak menginvestasikan poin stat dalam sesuatu yang sesuai. Tidak ada tank, tidak ada serangan. Di mana kamu berguna? Apa? Kamu keparat. Apakah kamu ingin mengalami kekuatan Guardian Knight semua kekuatan di PvP? Aku meminta duel 1 lawan 1. Petik 2. Baik, aku akan membuatmu mengalami ketidakmampuan karaktermu. Tapi, aku harus lulus sekarang. Vanner sangat berguna dalam pertempuran antar player. Dia memiliki skill pasif, kurangi kerusakan yang diterima, dan skill defense dasar, serta menyembuhkan. Tidak seperti Guardian Knight lainnya, dia memiliki attack power yang tinggi. Sehingga, dia bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Tentu saja, jika attack power lawan sangat tinggi, defense-nya tidak akan cukup. Selain itu, jika defense lawan sangat tinggi, penyerang tidak akan bisa mengenai mereka dengan attack power moderatnya. Namun, level player saat ini tidak memiliki jenis ancaman seperti itu. Secara khusus, seorang Guardian Knight memiliki skill 1 kali tak terkalahkan. Jika waktunya tepat, itu bisa menetralkan gerakan musuh 1 kali. Oleh karena itu, Guardian Knight cenderung aktif dalam PvT. Jadi, Vanner memiliki momentum yang hebat. Kamu takut? Pon mendengus. Tidak sama sekali. Apakah kamu lupa apa yang kita lakukan sekarang? Itu adalah serangan bos. Tapi, kamu ingin duel 1 lawan 1 sekarang. Bagaimana mungkin? Pertama-tama, bukankah peringkatku di top ranker jauh lebih tinggi dari milikmu? Bukankah hasilnya jelas, bahkan jika kita tidak bertarung? Diam, apakah kamu takut? Jangan menghindarinya. Mulutmu bagus untuk menjadi jahat. Ayo bertemu dalam kehidupan nyata. Apa yang akan terjadi, jika kita bertemu dalam kenyataan? Pada kenyataannya, kamu tidak akan dapat melakukan satu hal pun terhadapku. Jadi, tolong bertindak secukupnya, kamu bajingan botak. Vanner membantah keras. Aku sebenarnya tidak botak, aku hanya mengatur gaya rambutku menjadi botak, ketika aku menciptakan karakter. Berapa kali aku harus mengatakan ini padamu, kepala ayam? Tidak membuat dirimu botak membuatmu terlihat lebih tua. Apakah itu masuk akal? Kamu pasti benar-benar botak. Jika aku benar-benar botak, aku tidak akan menjadikannya botak, dalam permainan. Aku akan membuat rambutku lebih tebal. Jika kamu berpura-pura tidak botak, kamu mungkin sengaja membuat karaktermu menjadi botak. Ini dolar tanda pagar, gelombang dolar tanda pagar. Vanner, Guardian Knight peringkat 1, dan Pon, Spearman peringkat 1. Dua orang yang memainkan peran garda depan di Guild Sedekah. Mereka berada di tenggorokan satu sama lain, bukannya melawan musuh. Malakus marah karena diabaikan, dan memutuskan untuk menghukum mereka. Kenapa kamu bertarung di antara kamu sendiri? Orang-orang yang tidak menyenangkan ini terus berkumpul. Roar. 8 sinar Black Magic ditujukan pada Vanner dan Pon, yang melihat serangan itu. Dan mereka dengan cepat melompat ke samping. Anehnya, sinar ajaib Malakus berubah arah, terus mengikuti Pon. Mengapa mereka tidak mengejarku? Kamu berani mengabaikanku. Petik 2. Vanner mendarat di tanah dan berteriak, sementara Pon tiba-tiba melompat. Ini adalah pertama kalinya, aku melihat sihir terarah. Memang, salah satu dari Eight Servant. Itu bukan reputasi yang salah. Pon memutuskan, dia tidak bisa lepas dari kekuatan sihir dan mengumpulkan kekuatan di tombaknya. Nyala api yang kuat muncul di ujung tombak, dan Pon mengeluarkan skill. Mah Spear. Piong, Peng. Tombak Sonic dilepaskan, menyebabkan serangkaian ledakan di udara.
Ledakan itu begitu hebat, sehingga anggota Guild Sedakah, termasuk Vaner, bisa merasakan efek sampingnya. Kuajajajajak. Kekuatan murni dan kekuatan sihir murni bertabrakan, mana yang akan menang? Tidak ada hal seperti itu, karena jelas, pihak yang lebih kuat akan menang. Tombak Pon menembus 8 sinar sihir dalam satu arah. Kuaang. Kilat merah bertabrakan dengan perisai hitam. Ekspresi langka muncul di wajah Pon. Itu tidak bisa menembus. Benar sekali. Bahkan, skill itu tidak berdaya di depan perisai Malakus. Petik 2. Ini serius. Pon berada di peringkat ke-23 pada top ranker. Setidaknya dalam hal angka, dia adalah yang terkuat ke-23 di antara 2 miliar pengguna dan merupakan salah satu dari 3 teratas di Guild Sedakah. Dia telah memburu ratusan monster boss, tapi ini adalah pertama kalinya Maspir gagal. Itu adalah pengingat, betapa bagusnya skill defense Malakus, tapi Pon berpikir berbeda. Aku belum bisa mengganti senjataku, meski sudah mencapai 50 level. Ini adalah batas senjataku yang sekarang. Aku butuh senjata yang lebih baik. Pon saat ini level 243. Namun, Pon menggunakan tombak dengan batas level 190. Itu tidak bisa membantu. Dia tidak dapat menemukan tombak yang lebih baik daripada yang ia gunakan sekarang. Bahkan, jika dia mengunjungi blacksmith yang terkenal. Mengapa? Tombak Pon memiliki peringkat unik. Itu memiliki batas level 190, tapi itu lebih baik daripada level 240 spears tingkat rare dan epic, mengingat peringkat unik dan opsi khusus. Dengan kata lain, Pon perlu menemukan tombak unik yang melebihi batas level 190, sebelum dia bisa mengganti senjatanya. Tapi, ketika dia membawa bahan untuk membuat tombak terbaik, blacksmith yang terkenal hampir selalu menciptakan benda-benda normal atau rare. Dalam beberapa kasus, item epic diproduksi, tapi tidak memuaskan. Konten iklan. Blacksmith yang luar biasa sangat dibutuhkan. Pengrajin tak dikenal yang membalikkan dunia dengan membuat Java Arrow Special. Pon dan Jisuka merindukannya. Jika dia membuatku tombak, aku akan bisa menembus perisai Malakus. Di sisi lain, Malakus cukup menderita. Dia bertahan melawan tombak dengan perisai hitam, tapi berat tombak itu membuatnya terkejut. Selain itu, dia mengerahkan perisai 3 kali lipat, tapi hampir gagal bertahan melawan pukulan besar seperti itu. Dipermalukan seperti ini oleh seorang pelancong belaka. Vaner tidak ketinggalan jika kaki Malakus lemah. Dia dalam kondisi stun. Vaner menggenggam kapaknya sekencang mungkin. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkan kapak. Swail. Melempar senjata adalah salah satu dari sedikit skill ofensif Guardian Knight. Tapi, itu ringan dibandingkan dengan tombak Pon. Kang. Malakus membuat ekspresi kesal, mengerahkan perisai dan menangkis kapak. Petik 2. Vaner menyaksikan kapaknya diterbangkan, dan dia meraih kepalanya. Ah, ini benar-benar gila. Dia marah pada ketidakberdayaannya. Kelas yang disebut Guardian Knight, itu terdiri dari skill tree yang melindungi pengguna dan sekutu mereka. Tapi untuk menguasai skill perlindungan tingkat lanjut, dia membutuhkan stamina tinggi. Vaner menginvestasikan poin dalam strength untuk naik level dengan cepat. Karena itu, dia tidak dapat menunjukkan karakteristik seorang Guardian Knight, atau memainkan peran yang efektif melawan Malakus, seperti Pon. Di sisi lain, bukankah Pon terlihat keren, setelah berhadapan langsung dengan Malakus? Faktanya, Vaner berada di urutan ke-66 pada top ranker, yang tidak jauh lebih rendah dari peringkat 23, Pon. Tapi tidak bisa dihindari, jika egonya akan terluka. Seharusnya, ada item untuk mengembalikan statistik. Satisfy tidak memiliki sistem cash. Kemungkinan, item seperti itu tidak akan pernah dirilis. Vaner menyentuh tanah, sementara Pon dengan tulus menasihatinya. Mulai dari tingkat selanjutnya, investasikan semua poinmu dalam stamina. Jika kamu terus berinvestasi dalam strength, karaktermu akan berubah menjadi omong kosong. Saat ini, duel dengan kelas Guardian Knight muncul sebagai tren dalam PvT. Tapi, bukankah kamu menyadari keterbatasan sekarang? Semakin kuat lawan, semakin tidak berguna strength untuk Guardian Knight. Vaner memarahi dirinya sendiri karena dengan bodohnya, dalam mendistribusikan poinnya kepada strength, hanya untuk menjadi seorang ranker lebih cepat. Selain itu, Pon begitu terjebak dalam keinginannya untuk senjata yang lebih kuat. Sehingga, dia tidak bisa berkonsentrasi pada situasi. Saat ini, mereka benar-benar lupa. Kehadiran Regas yang ditinggalkan di sudut. Apakah kalian mengobrol di antara kalian lagi? Kamu benar-benar tidak punya ketegangan. Oke, aku akan memberitahumu dengan tepat, apa situasinya sekarang. Malakus menyatakan, sambil meraih kepala berdarah Regas. Pon akhirnya memperhatikan kehadiran Regas dan bertanya. Apa, Regas? Kenapa kamu dalam kondisi itu? Apakah kamu kehabisan potion? Tapi, mengapa kamu belum melarikan diri? Regas yang menjadi sandera Malakus, tertawa. Seolah-olah dia malu. Haha, aku ingin melihat seberapa kuat Malakus. Jadi, aku berusaha semaksimal mungkin. Aku pikir, itu akan membantu latihanku. Petik 2. Mati saja. Dia merasakannya sejak hari-hari LTS, tapi ada terlalu banyak idiot di guild ini. Pon dan Vaner mengabaikan Regas. Kemudian,
Malakus berteriak kepada Jishuka yang menyaksikan medan perang dengan tangan terlipat. Gadis, kalian semua akan segera menjadi seperti orang ini. Malakus mulai memusatkan kekuatan sihir di ujung jarinya. Dia akan menghancurkan kepala Regas seperti semangka. Bagi seorang ranker, kematian adalah pukulan luar biasa. Mereka akan kehilangan XP setara dengan 1 minggu berburu, jika mereka mati. Jadi awalnya, Guild Sedekah tidak akan tinggal diam, jika teman mereka akan mati. Mereka akan berusaha melindungi teman mereka sebanyak mungkin. Tapi, ini pengecualian. Regas bisa hidup, tapi dia akan mati karena kebodohannya sendiri. Dia menuai apa yang pantas ia terima. Tidak ada gunanya menantang ancaman, untuk menyelamatkannya. Mati bersih dan perbaiki mentalmu. Dalam situasi di mana tidak ada seorang pun di Guild Sedekah yang mencoba menyelamatkan Regas, seorang pria memanggil. Pakmas Swordsmanship, Restrain. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Mata semua orang, termasuk Malakus dan Jishuka, berpaling ke satu sisi. Kemudian, mereka melihatnya. Murid Han, pencipta Java Arrow Special, tidak, mungkin dia hanya blacksmith biasa. Pemuda Asia yang identitasnya masih belum bisa ditentukan, menari dengan dagger yang bersinar. Petik 2 petik 2. Ekspresinya ditentukan, saat dia menari. Itu adalah tarian pedang langka yang sangat terampil. Itu tampak seperti. Bukankah ini gila? Anggota Guild Sedekah kesal. Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba menari dalam situasi ini? Petik 2. Perilaku aneh Grid yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat orang biasa. Toban melihatnya dan mengingat sebuah kejadian dari masa lalu. Aku ingat orang itu sekarang. Itu beberapa bulan yang lalu, ketika dia merekrut player untuk serangan Guardian of Forest di desa Bairan. Warrior itu, yang melihat sekeliling level 80, ingin memasuki serangan dengan berpura-pura menjadi level 100. Dia mengatakan, jika dia tidak pernah mengenakan armor, karena dia adalah penguasa pedang. Sekarang, itu adalah Grid. Ini sepenuhnya. Toban menghela nafas panjang dan berbicara pada Jishuka. Dimengerti. Seperti yang diharapkan, kali ini tampaknya, itu menjadi info palsu lainnya. Grid adalah seorang warrior, bukan blacksmith. Dia pembual. Petik 2. Toban kagum. Munculnya tarian Grid saja tampak gila pada awalnya, tapi itu hanya sesaat. Saat dia memperhatikan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan dia merasakan tekanan kuat datang dari Grid. Apa ini? Toban tidak lagi berbicara santai tentang Grid, karena dia merasa kewalahan dan mundur. Dia menyadari, jika Jishuka dan semua anggota guild bereaksi dengan cara yang sama. Bahkan, Malakus.